Pernah nggak sih ngerasa pusing lihat ratusan buku yang janjiin cara jadi kaya? Siapa juga yang punya waktu buat baca semuanya kan? Tenang, dalam 5 menit ke depan kita bakal bedah intisari dari 40 buku finansial terbaik dan merangkumnya jadi satu peta jalan yang jelas buat kamu. Oke, jadi ini pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita bisa lompat dari kantong kosong sampai punya 10 juta dolar? Ini bukan sulap ya. Ini soal ngikutin sebuah jalur yang udah terbukti selangkah demi selangkah. Baiklah, petualangannya kita mulai sekarang. Perjalanan ini kita pecah jadi 3 level kekayaan. Anggap aja ini peta harta karun pribadi kamu, di mana setiap levelnya bakal membuka skill-skill finansial baru yang super keren. Kita mulai dari level 1, fondasi. Targetnya di sini adalah mencapai 100 ribu dolar pertama. Tapi, sebelum kamu bisa bangun kekayaan, ada satu hal yang harus dibangun dulu, diri kamu sendiri. Langkah pertama, dan ini mungkin yang paling berat, adalah memprogram ulang otak kita. Banyak dari kita tuh dari kecil diajarin kalau uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, buku Secrets of the Millionaire Mind ngasih tahu kalau keyakinan beracun kayak gini tuh diam-diam nyabotase kita loh. Jadi kita harus cabut keyakinan ini sampai ke akarnya. Nah, ini nih perbedaan yang bisa ngubah segalanya. Buku The Psychology of Money ngajarin kita kalau jadi kaya itu artinya pamerin uang. Tapi jadi sejahtera, wah itu kekuatan yang nggak kelihatan. Itu adalah kebebasan buat bilang nggak, kemewahan buat ngendalin waktu kita sepenuhnya, dan punya aset yang kerja buat kita bahkan pas kita lagi tidur. Terus gimana caranya biar dapat momentum yang nggak bisa dihentikan? Jawabannya ada di otak kita sendiri. Namanya efek pemenang. Ini bukan cuma motivasi semu, ini soal biologi loh. Setiap kemenangan kecil, sekecil apapun, itu secara harfiah mengubah kimia otak kita, bikin kita lebih siap buat menang lagi. Jadi, mulailah dari yang kecil. Satu kemenangan hari ini adalah bensin buat kemenangan yang lebih besar besok. Nah, ini ngebawa kita ke level komitmen yang paling tinggi. Cerita dari Think and Grow Rich ini kuat banget. Ada seorang jenderal yang ngebakar kapalnya sendiri, kenapa? Biar nggak ada rencana B, nggak ada jalan buat mundur. Ini mengubah segalanya. Kamu nggak lagi cuma berharap buat sukses, kamu harus sukses buat bertahan hidup. Nah, itulah level komitmen yang kita butuhkan. Oke, teorinya udah dapat. Gimana praktiknya? Gampang, kita bangun sistem kebiasaan yang nggak terkalahkan. Coba bayangin, kamu numpuk kebiasaan baru di atas yang lama, kayak main Lego. Kamu bayangin garis finishnya bahkan sebelum mulai lari. Kamu ciptain urgensi dengan nganggap 12 minggu itu setahun penuh. Dan yang paling penting, kamu jadi penjaga gerbang waktumu sendiri, berani bilang enggak ke semua gangguan. Sekarang kita ngomongin aturan main duit yang sebenarnya. Rich Dad Poor Dad nyederhanain ini jadi satu ide emas. Kamu harus tahu bedanya aset dan liabilitas. Gini deh mikirnya, aset itu ngasih kamu makan, liabilitas itu makanin kamu. Misinya jelas, bangun pasukan aset yang terus-terusan ngisi kantong kamu. Kenapa sih aset itu kuat banget? Jawabannya, efek bunga majemuk atau compounding. Kalau kamu ditawarin pilihan 3 juta dolar sekarang atau 1 sen yang nilainya jadi 2 kali lipat setiap hari selama 31 hari, pilih koin 1 sen itu, jangan ragu. Kenapa? Karena nilainya bakal jadi lebih dari 10 juta dolar. Gila kan? Itulah kekuatan compounding. Nanti kalau udah mulai investasi, siap-siap deh kenalan sama yang namanya Mr. Market. Ini analogi jenius dari Benjamin Graham. Bayangin kamu punya partner bisnis yang super moody. Hari ini dia nawarin harga selangit, besok dia panik jual rugi. Triknya, jangan pernah kebawa emosinya. Tugas kamu adalah manfaatin kepanikannya, bukan malah ikutan panik bareng dia. Selamat! Level 1 udah berhasil kamu taklukkan. Kamu udah menguasai dunia internalmu. Sekarang, waktunya naik ke level 2, membangun mesin uang. Di fase inilah, kita mengubah fondasi internal tadi jadi sistem eksternal yang ngasilin duit, yang bakal ngebawa kita dari 100 ribu menuju 1 juta dolar pertama. Di buku Cash Flow Quadrant, dunia cari duit itu dibagi jadi 2 sisi. Di sisi kiri, kamu nuker waktumu dengan uang, entah sebagai karyawan atau wira swasta. Ini jalur lambat. Nah, sisi kanan itu jalur cepat menuju kebebasan. Sebagai pemilik bisnis, kamu bangun sistem yang kerja buat kamu, dan sebagai investor, kamu bikin uangmu kerja keras buat kamu. Misi kita, pindah ke sisi kanan. Kalau mau bangun mesin yang hebat, kita nggak bisa cuma niru-niru aja. Buku Zero to One nantang kita buat nemuin kebenaran kontrarian. Sebuah ide brilian yang kedengarannya gila buat orang lain. Dulu, ide kalau orang bakal nonton TV maraton berjam-jam, Netflix, atau nginep di rumah orang asing, Airbnb, itu dianggap gila. Sekarang, itu bisnis miliaran dolar. Pertanyaannya, kebenaran gila apa yang kamu yakini?
Coba bayangin, setiap bisnis itu kayak lagi berenang di lautan. Ada samudra merah, lautan yang penuh darah karena semua orang saling sikut, berebut pelanggan yang sama. Marginnya tipis, persaingannya sengit. Tapi, Blue Ocean Strategy ngajak kita buat berlayar ke perairan yang masih biru, yang belum terjamah. Ciptain pasar baru di mana kamu satu-satunya pemain. Nah, disitulah harta karun sebenarnya berada. Terus, gimana caranya nemuin samudra biru kita tanpa nyasar? Jawabannya ada di siklus Build, Measure, Learn dari The Lean Startup. Udah, lupain ide bikin produk sempurna bertahun-tahun. Mendingan, bangun versi paling dasarnya secepat mungkin. Lempar ke pasar, ukur gimana reaksi orang, pelajari datanya. Terus putuskan, kita lanjut atau putar haluan. Ini cara cerdas buat gagal dengan cepat dan murah, sampai akhirnya kita berhasil. Oke, mesinnya udah jalan, duit udah mulai ngalir. Sekarang kita masuk ke babak final, level 3, memperbesar dampak. Ini permainan skala besar, ngebawa kamu dari $1 juta ke $10 juta bahkan lebih. Di level ini, skillnya bukan lagi tentang mengerjakan, tapi tentang memimpin, mempengaruhi, dan membangun sistem yang bisa jalan sendiri. Buat memimpin di level ini, kamu harus bisa ngasih inspirasi. Simon Sinek ngasih kita kuncinya The Golden Circle. Kebanyakan orang komunikasinya dari luar ke dalam. Mereka cuma ngasih tahu apa yang mereka kerjakan. Tapi para pemimpin sejati, kayak Apple atau Martin Luther King Jr., mereka mulai dari dalam. Mereka mulai dengan mengapa. Mereka menjual sebuah keyakinan, bukan sekedar produk. Ingat, orang nggak beli apa yang kamu lakukan. Mereka beli mengapa kamu melakukannya. Waktu bisnis makin gede, negosiasi jadi skill yang krusial banget. Dan buku Never Split the Difference yang ditulis oleh negosiator Sandra FBI ngajarin kita kalau senjata terkuat itu bukan agresi, tapi empati. Namanya empati taktis. Ini bukan soal setuju sama mereka, tapi soal benar-benar paham dunia dari sudut pandang mereka, sampai mereka bilang, nah itu dia maksud saya. Di momen itulah pertahanan mereka runtuh dan kesepakatan yang sesungguhnya bisa terjadi. Bisnis makin besar, godaan buat ngerjain semuanya juga makin gede kan? Disinilah analogi dari buku Good to Great jadi penyelamat. Rubah itu cerdik, dia tahu banyak trik. Tapi Landak, dia cuma tahu satu trik pamungkas, menggulung jadi bola berduri. Dan trik itu selalu berhasil. Pesannya, berhenti jadi rubah yang sibuk, jadilah Landak. Temukan satu hal di mana passionmu, keahlian terbaikmu, dan potensi keuntungan bertemu. Terus, fokus di situ aja. Dan yang terakhir, hati-hati sama jebakan paling umum, E-myth. Ini adalah kesalahpahaman fatal yang mikir, kalau kamu jago bikin kue, berarti kamu otomatis jago jalanin bisnis toko kue. Padahal, itu dua skill yang beda banget. Untuk bisa benar-benar skill up, kamu harus berubah dari seorang tukang kue jadi arsitek bisnis. Kamu berhenti bikin kue satu persatu. Kamu mulai membangun sistem yang bisa bikin ribuan kue tanpa kehadiranmu. Nah, itu dia perjalanannya. Dari menguasai diri sendiri, membangun mesin, sampai memperbesar dampak. Sekarang pertanyaannya cuma satu, apa langkahmu selanjutnya? Jadi, ini dia peta jalanmu dalam satu slide. Level 1 itu kerjaan ke dalam, taklukkan pikiranmu, bangun kebiasaan juara, dan asah skillmu. Level 2 itu kerjaan keluar, bangun mesin yang ngasilin uang, bahkan saat kamu lagi nggak kerja. Dan level 3 itu kerjaan ke atas, perbesar skalanya lewat kepemimpinan dan sistem yang cerdas. Ingat, dalam, luar, atas. Dan kita kembali ke titik awal. Ingat soal efek pemenang tadi? Aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan terakhir. Apa kemenangan kecilmu selanjutnya? Langkah pertama apa yang bakal kamu ambil hari ini juga untuk memulai perjalanan ini?